Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan satu hal yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Mengapa dunia semakin menuju kepada titik nadir kerusakan yang sangat luar biasa? Mengapa manusia semakin berdosa? Nah, mari kita pikirkan bagian ini, keberdosaan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita akan memikirkan dulu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebuah cerita klasik yang memerlukan perhatian kita dengan serius. Alkisah di dalam Kejadian pasal yang ketiga sudah dicatat di sana ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang berada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku yang kekasih, cerita klasik yang sama-sama sudah mungkin entah berapa kali kita dengarkan mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan luruskan. Pertama, bagaimana kemudian Musa menggambarkan ular sebagai binatang yang paling cerdik. Itu adalah sebuah penggambaran yang dalam kitab Injil Matius pun dikatakan cerdik seperti ular, kan begitu ya. Lalu tulus seperti merpati. Tetapi cerdik ini tentu tidak sedang berbicara tentang logika atau IQ ular itu jauh lebih tinggi. Tetapi memang ular selalu tampaknya lemah, tetapi begitu mematuk mematikan luar biasa. Ular itu bisa menyatu dengan pepohonan, dengan dedaunan begitu ya. Tampak seperti tidak berbahaya, tetapi sekali lagi ia mematikan. Nah, jadi gambaran cerdik itu lebih kepada bagaimana tampaknya sangat biasa, tetapi konsekuensinya sangat mematikan. Luar biasa, kan begitu. Nah, itu ular. Iya, singa begitu mengaum tentu Anda akan mengerikan mendengarkannya, bukan? Memang dia bisa mencakar kita, tapi sudah kelihatan dari awalnya. Ular ketika dia diam, ia tampak sangat lemah, bergerak sangat lemah. Tetapi ketika melilit dan mematuk, ya sangat luar biasa karena bisanya mematikan tadi. Dalam cerita dongeng, kita selalu mendengar bukan cerita yang ular yang cerdik, tetapi kancil yang cerdik, kan begitu ya. Dongeng punya terminologi yang berbeda lagi. Karena memang pemaknaan di sini adalah pemaknaan teologis. Binatang yang tampak lemah tapi mematikan. Itu dulu. Yang kedua, kita mesti mengerti juga tentang cerita ini, ular tidak selalu menjadi konotasi yang negatif. Ya, misalnya kalau kita disuruh cerdik seperti ular, lah kalau itu kemudian cerdik seperti setan, kan jadi gawat. Nah, tidak boleh selalu mengkonotasikan negatif. Apalagi kemudian menganggap ular sebagai simbol kejahatan atau simbol setan. Ya, sehingga ada golongan tertentu, kelompok tertentu, pengkhotbah tertentu mengatakan, wah, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu simbolnya ular, atau apotik pakai simbol ular, itu setan. Apanya yang setan? Nah, ini memalukan sekali. Iya, itu pembodohan sebetulnya. Iya, itu ketidaktahuan yang memalukan. Nah, kenapa? Karena saudara jangan lupa, ular yang diceritakan Musa, tongkat ular pula yang dimiliki Musa, dan tongkat Musa pun pernah menjadi ular. Yang kedua, dari bagian ini, pada waktu orang-orang dipagut ular di padang gurun, ya, ular beracun, ketika mereka melihat ular, tongkat yang ada di tangan Musa, maka selamatlah mereka. Nah, itu sebab kalau kita ke Gunung Nebo, ada sana tongkat yang simbolnya ular. Ya. Jadi secara teologis itu mau menceritakan bagaimana ketika mereka dipagut ular itu mereka melihat ular ada keselamatan. Secara medis itu memang adalah menunjukkan bagaimana bisa ular bisa menjadi serum ataupun obat yang yang bisa diolah menjadi obat atau antibiotik yang bagus, begitu. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan bilang terus main setan-setan ya. Sehingga simbol
yang dibuat oleh dokter atau mewakili medis seperti juga apotik itu sangat tepat sekali penggambarannya. Yang ngawur adalah pendeta yang tidak mengerti atau pengkhotbah tidak ngerti, lalu dengan seenak perut membuat pembodohan kepada umatnya. Nah, harus hati-hati. Jadi saudara juga jangan nanti kita dipermalukan. Ya. Nah, jadi ular yang dipakai Musa mau menceritakan di sini sebagai binatang paling cerdik. Ingat tadi, tampak lemah, ya, tampaknya seperti oke-oke saja bersahabat, tetapi sangat mematikan. Ia penuh dengan jebakan-jebakan. Itu gambaran daripada model dari ular itu sendiri. Tentu ini bisa kita kembangkan pemikiran lain, tapi kita cukup sampai di situ dulu. Nah, saudara-saudaraku, sebetulnya seberapa cerdik atau seberapa hebatnya pun ular itu bukan apa-apa. Ular bukan setan, tetapi di sini kita harus sadar, setan adalah malaikat yang dibuang dari surga. Kan begitu, yang memberontak jadi setan toh. Jadi bukan binatang, bukan ular yang menggoda, tapi setan bisa pakai wujud ular sebagai gambaran tadi itu, cerdik itu. Ya. Nah, kemudian di sini kita mulai melihat bagaimana setan itu kemudian menggoda Hawa. Iya, dia mendekati Hawa dan menawarkan apa yang tidak boleh oleh Allah, tetapi asik sekali. Pada waktu dia memulai kalimat itu adalah apa kalimatnya? Tentulah Allah berfirman padamu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah ular tidak tahu bahwa sebetulnya semua boleh kecuali satu? Pasti tahu. Tapi sekarang ular membalik lalu mengatakan semua tidak boleh. Itu sebab kemudian perempuan itu atau Hawa dengan segera menjawab, tidak, perempuan dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu, buah yang di tengah, pohon yang di tengah taman itu Tuhan bilang nggak boleh makan, ya, ataupun raba nanti kau mati. Ya, di sini kemudian Hawa juga menambahkan tekanan. Bukan saja makan, pegang saja, raba saja pun bisa mati. Padahal ayatnya jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati, kan begitu ya. Jadi pada hari yang kau memakannya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, dikatakan tentang pohon yang baik jalan itu jangan kau makan, itu di ayat 17. Karena kalau kau makan kau akan mati. Sudah terjadi penambahan tekanan oleh Hawa, kan begitu. Tetapi kemudian kita melihat di sini bagaimana dialog ini menggambarkan sebetulnya munculnya sebuah keinginan yang ditawarkan. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan menjadi terpikirkan. Ya, sesuatu yang dianggap tabu mulai dipertimbangkan. Sehingga sesuatu yang dianggap dosa pun menjadi menyenangkan. Nah, ini yang terjadi. Sehingga ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, sebetulnya ini menjadi sebuah kebodohan yang luar biasa. Karena semua pohon boleh dimakan, cuma satu yang tidak boleh. Tetapi kemudian setan membuat seakan-akan satu yang tidak boleh ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa? Padahal sebetulnya alasan tidak boleh makan itu sederhana sekali. Itulah menjadi satu wujud proyek ketaatan kepada manusia, kepada Allah. Manusia harus melakukan perintah Allah, yaitu jangan makan buah itu. Yang lain kan sudah oke semua toh. Memelihara taman itu kan buat dia hidup sehari-hari. Satu larangan adalah sebetulnya sebuah kehormatan. Satu larangan adalah sebuah ekspresi kepercayaan. Satu larangan justru menunjukkan nilai tinggi dari manusia, bahwa manusia itu bukan robot. Dia diberi kepercayaan yang harus dikerjakan. Dia diberi proyek karena dia nggak mampu untuk jangan memakan buah itu. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, setan memberikan satu arti. Kalau kau makan bukan kau akan mati. Sebaliknya, begitu kamu makan, kamu akan terbuka matamu, lalu kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang segala-galanya. Tetapi kata menjadi tahu seperti Allah ini memang menjadi sangat menarik. Ya, wow, menjadi seperti Allah, tahu akan segala-galanya. Nah, lalu manusia yang sebetulnya juga tahu segala-galanya, heran jadi tergoda karena ingin jadi sama seperti Allah tadi. Mau bilang apa nggak tahu segala-galanya? Ini boleh kau makan, binatang ini kau atur. Pasti dia tahu segala-galanya toh. Apa yang ada di kolong langit ini? Mana mungkin manusia tidak tahu? Bagaimana Tuhan suruh manusia menguasai bumi, menaklukkan bumi, kalau manusia tidak tahu? Bagaimana Tuhan suruh mereka mengelola alam semesta, termasuk mengatur segala ciptaan, kalau manusia tidak tahu? Nggak ada logikanya. Pasti dia tahu, pasti. Jadi sebetulnya tawaran setan menarik. Tentang kamu tahu semua? Tidak. Apa yang menarik? Sama seperti Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam posisi yang netral manusia sebelum berdosa, manusia pertama itu Adam dan Hawa adalah manusia yang tidak berdosa, diciptakan dalam kesempurnaan yang luar biasa. Tetapi sebagai ciptaan manusia itu terbatas, jadi bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak akan pernah jatuh dalam dosa kalau dia taat kepada Allah. Nah, dia jatuh ke dalam dosa karena dia tidak rela pada keterbatasannya, tidak mau terikat di keterbatasannya, dia melompati apa yang bukan hak atau bagiannya. Nah, ini yang salah. Nah, jadi manusia pada waktu itu di dalam gairah ingin sama dengan Allah akibat godaan luar biasa dari setan,
Maka kemudian ia melompat dari garis yang Tuhan tetapkan. Lalu ia mengambil buah itu. Ingin sama dengan Tuhan. Itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ternyata judul kehidupan kejatuhan itu tak berlangsung hanya saat itu saja. Terus bergulir di dalam seluruh kehidupan anak manusia. Ironisnya, Adam sang pemimpin. Ironisnya, Adam yang seharusnya bisa menjadi lapis kedua untuk menggagalkan niat Hawa, justru terjebak dan ambil bagian di sana. Ironis bukan? Nah, ini kelemahan dari kepemimpinan di dalam rumah tangga juga. Ketika suami tak lagi mampu memainkan peran sebagai imam, ketika suami justru tak lagi mampu menenangkan dan mengembalikan seluruh tujuan hidup anggota keluarga untuk melayani Allah, ketika kemudian sang suami sebagai imam gagal untuk memainkan tugasnya, maka kacaulah semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah yang terjadi. Maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, ingat, karena dia melanggar perintah Allah. Bukan karena Allah menjebak mereka. Banyak orang tanya, loh, ya jelas dong manusia jatuh dalam dosa, habis Tuhan bikin pohon itu di situ. Saya menjawab sederhana sekali. Tidak pernah Tuhan membuat pohon itu untuk manusia jatuh dalam dosa. Tuhan membuat pohon itu untuk membuktikan betapa cinta kasihnya, betapa percayanya dia kepada kita, dan betapa dia menghargai kita sebagai makhluk ciptaannya, dan diberinya kita proyek yang harus kita kerjakan. Seorang anak disuruh jaga rumah sama orang tuanya, dan orang tuanya pergi. Kenapa? Karena percaya sama anak itu. Bisa atur semua. Kalau anak itu tidak dipercaya, tidak akan. Dia akan panggil keamanan atau siapapun untuk nungguin rumah. Dan tidak percayakan pada anaknya. Kalau anak itu tidak bisa dipercaya. Iya kan? Jadi kita mesti berpikir dengan logis, dengan tepat. Apa sih sebetulnya maksud Tuhan? Sayang, penghargaan Tuhan dilecehkan oleh manusia itu sendiri. Dan manusia melecehkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, justru pohon itu menjadi penting, bukti dari sebuah kesempurnaan ciptaan. Karena manusia diciptakan sempurna, tetapi dia namanya ciptaan. Ada batasan. Maka keberadaan pohon adalah merupakan wujud batasan. Yaitu satu aturan main, satu hukum yang harus ditaati. Coba pikirkan kalau hidup kita sekarang adalah hidup tanpa batasan. Coba pikirkan kalau hidup kita ini tanpa hukum. Kita kan gak bedanya sama binatang kan. Kita hanya manusia karena mempunyai aturan. Itu perbedaan kita dengan binatang. Lepas dari yang lain-lainnya. Binatang gak punya aturan. Walaupun nanti kita bisa bilang, oh binatang ada aturan Pak. Kalau misalnya ini begini. Nanti kalau ini ada kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, tidak terlalu salah. Tetapi yang saya maksud adalah peraturan yang sangat tertib yang bisa dipahami oleh semua orang. Anda bisa pergi ke satu negara, dari negara ke tempat lain. Wow, luar biasa. Itu namanya manusia. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita harus menyadari manusia itu terbatas. Tetapi manusia tidak bisa menerima keterbatasannya, ingin sama dengan Allah, itulah kehancurannya. Dan kita melihat lagi seperti yang saya katakan tadi, manusia masa kini juga menjadi manusia yang haus kepada kekuasaan, tidak rela terbatas, mau menciptakan segala sesuatu, keinginan yang baik, tapi seharusnya tahu diri dan tahu batasan. Kalau tidak, itu akan membunuh diri sendiri. Keunikan dan keunggulan manusia adalah ketika dia menyadari keterbatasannya, sempurnalah dia. Tapi ketika dia tidak menyadari keterbatasannya, hancurlah dia. Seorang pendeta terbatas. Dia bisa kerjakan 2-3 hal, tapi banyak yang tidak. Karena itu pendeta yang hebat, yang bijaksana, yang luar biasa. Ketika dia mau membentuk satu tim, ya, ketika dia melakukan koreksi sekaligus rela dikoreksi. Itu yang luar biasa. Tapi kalau sudah dikultuskan dia segala-galanya, hancur sudah. Seorang suami yang hebat, yang luar biasa, kalau dia sadar keterbatasannya, sehingga dia melibatkan istrinya untuk menolongnya mengambil bagian dalam hidupnya. Begitu pula seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ketika tidak, maka hancurlah dia. Hebat ya? Jadi Allah ciptakan kita sebagai ciptaan yang sempurna, termasuk sempurna karena keterbatasan kita. Pernahkah saudara berpikir itu? Camkan itu baik-baik. Jadi jangan dilihat keterbatasan itu sebagai malapetaka. Sehingga ngelihat pohon itu menjadi jebakan. Salah besar. Itu cara berpikir yang sangat salah. Sebaliknya, kita harus berpikir dengan jeli, dengan jenius, dan melihat kebenaran yang ada. Alangkah luar biasanya Tuhan menjadikan kita. Kalau kita semua serba bisa, nggak ada batasan, itu namanya pencipta. Kita bukan kan. Jadi logika kita sebagai ciptaan malah nggak kelihatan. Wow, hebat ya. Itu Alkitab.
Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kejatuhan manusia bukan karena keterbatasannya. Jadi harus hati-hati. Kejatuhan manusia adalah karena keserakahannya. Justru karena dia tidak rela terbataslah yang membuat dia jatuh. Andai kata rela, dia sempurna dan tidak akan jatuh dalam dosa. Alangkah indahnya. Nah ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang harusnya kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita sikapi dalam keseharian kita. Sehingga akhirnya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada yang tidak berdosa sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Menjadi kengerian yang sangat luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kemudian dosa itu turun-temurun dalam kehidupan semua manusia. Dan kita akan belajar apa yang dimaksud dengan dosa turunan. Jadi yang pertama tadi kita sudah melihat manusia berdosa, bukan? Manusia hancur di sana. Manusia terjebak. Karena tidak mau taat. Tidak rela dalam keterbatasannya. Manusia ingin melunjak. Ingin sama dengan sang penciptanya. Padahal logika apapun dipakai. Itu adalah sebuah ironi. Yang sangat mengerikan. Perhatikan baik-baik. Dan yang ketiga. Kejatuhan dalam dosa. Juga merupakan wujud. Bagaimana sikap manusia. Yang tidak ingin menolong yang lain. Justru memanfaatkannya. Itu digambarkan dengan sikap Adam tadi. Yang mestinya mencegah Hawa untuk memakannya. Tapi justru ikut mencobanya. Sehingga pada waktu Tuhan bertanya. Kenapa kau makan? Apakah kau sudah makan? Dia jawab apa? Bukan aku tapi perempuan yang kau berikan. Tanpa sekali ajas pemanfaatannya. Itu cukup mengerikan juga. Ironis. Ya, suami yang harusnya memimpin dan melindungi. Mengikuti istri. Tapi kemudian bersembunyi di balik keputusan sang istri. Dan melemparkannya kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan marah dan menghukum semuanya. Saudara-saudara. Ini kenyataan di dalam kehidupan kita. Maka hidup terus bergulir dalam kepedihan dan kesedihan yang luar biasa. Hawa memang mengambil buah itu. Tapi bukan berarti hanya Hawa yang salah. Adam juga. Karena Adam tak mencegahnya. Adam membiarkannya. Maka kejatuhan ke dalam dosa itu menggambarkan kepada kita. Betapa hidup keberdosaan melanda dan menghantam seluruh kehidupan anak manusia. Dan bagaimana sebetulnya manusia tidak lagi mampu bebas dari sana. Sehingga manusia itu akhirnya menjadi korban dari dosa. Diusir dari hadapan Tuhan. Manusia menjadi mati karena melakukan pelanggaran. Mati, apanya yang mati? Orang bilang rohani. Betul, tetapi jangan lupa jasmaninya pun mati. Itu sebab kekekalan tak lagi ada pada manusia. Umur Adam dan generasinya kita bulatkan saja. Generasi 1000. Iya kan? Hanya generasi 1000 tahun. Tapi akan mati. Sehingga secara proses jasmaninya mengalami kematian. Tapi secara directly, secara langsung. Rohaninya mengalami kematian. Putus hubungannya dengan Allah. Putus hubungannya dengan sumber. Sehingga keberdosaan tak lagi terikat dengan kesucian. Terputus di sana. Tak lagi memiliki kehidupan. Nah itu namanya mati. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan kehidupan yang kita hadapi. Sungguh mengerikan. Kepahitan, kegetiran terus terjadi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup tiap manusia. Camkan, pikirkan itu. Nah oleh karena itu, ini menjadi peringatan yang penting dalam hidup tiap kita sebagai orang percaya. Supaya kita hidup melayani dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sangat penting bagi kita di dalam tiap kehidupan kita. Untuk hidup taat kepada tiap ketetapan-ketetapan Allah. Kejatuhan ke dalam dosa telah memberikan satu gambaran. Ketidaktaatan, pelanggaran hukum. Tidak rela menerima diri terbatas. Membiarkan yang salah, bahkan coba mengambil keuntungan dari sana. Itu akan terus menjadi model. Itu akan terus menjadi alasan dalam kejatuhan demi kejatuhan di kekinian kehidupan. Semua kita akan terjebak dan hancur di sana. Apakah harus begitu? Seharusnya tidak. Tapi kenapa begitu? Karena kita tidak belajar. Akankah terjadi lagi? Sudah pasti. Ini akan terus menjadi ulangan demi ulangan dalam kehidupan. Kegagalan demi kegagalan yang mewarnai hari-hari anak manusia. Akhirnya saudaraku yang kekasih, camkan dan pikirkanlah. Seharusnya itu menjadi pembelajaran yang tak terulang. Tapi kenyataan di dalam kehidupan. Kejatuhan telah menunjukkan bagaimana manusia kemudian selalu tak pernah berhasil dalam ketaatan kehidupan. Hanya kasih karunia Tuhan yang menolong, bukan? Nah karena itu mari kita lihat diri kita masing-masing. Sebagai orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang yang berdosa. Karena dosa Adam dan Hawa. Representasi umat manusia. Terhadap seluruh manusia di dalam kehidupan ini. Bukankah seharusnya kita mawas diri, sadar diri,
tahu diri. Supaya kita tak mengulangi lagi kegagalan yang sama yang sudah terjadi, yang sudah diwariskan kepada kita menjadi satu kisah iman yang kita pelajari sejak kecil, dewasa, remaja, bahkan mungkin sekarang hingga kita tua. Masa sih peristiwa yang sama harus terulang kembali? Ini menjadi perenungan kita, ini menjadi pemikiran kita. Tapi ternyata memang itu yang terjadi. Semoga kegagalan tak lagi terus berlanjut hanya karena ketidaktahuan. Dan semoga pengetahuan kita makin bertumbuh untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan tidak berdosa, sempurna. Oke, tidak berdosa, sempurna. Tetapi bisa jatuh ke dalam dosa. Karena dia terbatas, dia ciptaan. Sayangnya, justru keterbatasan itulah dilanggarnya. Karena ingin sama dengan Allah. Membuat dia tergoda. Kemudian melanggar hukum Tuhan. Tidak lagi taat pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan keironisan itu semakin lengkap. Karena Adam tak mencegah. Tapi menyetujui apa yang ditawarkan Hawa. Melanggar perintah Allah. Ironis bukan? Tapi itulah fakta. Sehingga satu pohon yang tak jelas ujung pangkalnya dipertaruhkan untuk kebebasan besar yang Tuhan sudah berikan. Sangat menyedihkan. Semoga jadi peringatan. Hati-hati. Kita manusia berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepadamu untuk segala belas kasih-Mu. Engkau ciptakan kami dalam kesempurnaan, tapi kamilah yang salah melanggar ketetapan-Mu. Jatuh ke dalam dosa. Karena hidup tidak taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, biarlah kami di kekinian tak lagi terus terjebak pada jejak Adam dan Hawa, nenek moyang, garis perwakilan pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Tetapi kami yang sudah mengerti dan mengalami kasih Kristus boleh dikuatkan untuk mengerti kebenaran, dihidupi oleh kebenaran, dan hidup hanya untuk Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mau menolong kami. Amin.